Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Dan seperti kamu lihat, oh, aku nggak sendiri, ada yang nemenin. Dia datang sendiri tadi, terus dia pegang kakiku. Dia bilang mau nemanin. Oke, ini Sarah, ya. Itu, kepalanya. Oke, kali ini aku mau buat pembacaan untuk takdir cintanya kamu di 2022 spesial Twin Flames ya. Karena aku kemarin udah buat yang dari Aquarius sampai Capricorn ya, jadi ini aku buat yang Twin Flames nya. Oke, jadi aku bakal bagi untuk pembacaan Divine Masculine dan Divine Feminine, dan awal ini adalah pembacaan Divine Feminine. Oke, dan jujur aku agak aneh, kemarin ada yang komen, "Kak, tolong kasih tahu yang mana DM-nya, mana DM-nya." Gitu. Aku maksudnya apa gitu. Maksudnya kamu sendiri aja nggak melihat pembacaannya aku tulisnya apa. DM berarti Divine Masculine, dan kalau DF berarti Divine Feminine. Dan untuk membedakan Divine Masculine dan Divine Feminine ya, kita harus benar-benar ngelihat energinya. Dan kedua, kalau kamu yang fokus dengan Twin Flames energy, ya kamu Divine Feminine, mau kamu perempuan ataupun laki-laki gitu ya. Jadi terkadang kita nggak perlu untuk meminta seseorang menjelaskan ya, kita hanya perlu untuk mencari tahu lebih ya, karena terkadang kita ngerasa udah cukup mencari tahu, ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Itulah kenapa orang yang selalu mencari tahu, belajar, itu biasanya selalu merasa dia nggak tahu apa-apa. Oke, namun orang yang ngerasa udah tahu sedikit, dia kayak udah tahu segalanya. So that's why kenapa aku senang menjelaskan atau berbagi cerita sama kalian di pembacaan Twin Flames, karena banyak banget pembelajarannya yang kadang aku sendiri aja sulit memahami ya, dan aku mendapat jawabannya di pembacaan Divine Feminine ataupun Masculine ya. So untuk takdir cinta perjalanan Twin Flames di 2022 ini, seperti aku bilang sebelumnya, jika ini kita sebut adalah sebuah perjalanan, artinya ada tujuan, ada akhir. Namun tujuan dan akhirnya adalah bukan untuk bersama. Tujuan dan akhirnya adalah untuk pelepasan keegoisan, pelepasan kesakitan, yaitu perjalanan spiritualitas ya. Kamu harus bisa melepaskan apa itu term Twin Flame sendiri, dan kamu harus bisa melepaskan konsep di mana kalian harus bersama. Ujiannya di situ, tesnya di situ. Jadi kamu mau tahu kamu benar-benar di Twin Flames atau tidak dengan kamu mampu atau tidak melepaskan dia. Kalau kamu masih terobsesi dengan Twin Flames itu sendiri ya, berarti kamu perlu untuk lebih, ibaratnya apa ya, menantang diri kamu sendiri. Bisa nggak gitu? Kalau kamu udah keluar dari energi tersebut, barulah kamu bisa ngelihat. Karena kamu nggak akan ngerasakan sakit, ngerasakan kecewa kalau kamu berada di tempat yang sama terus-terusan. Kamu harus keluar dari energi tersebut ya. So kalau kamu counseling atau personal reading, silahkan klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual dan astrologi Vedic. Oke, kita lihat oracle-nya ya di pembacaan Divine Feminine ini aku pertama buat ya. Nanti Divine Masculine setelah ini aja. Oke, sepanjang tahun ini. Hey, ada pay attention to the red flags, the sign are concerning you. See, pahami ya, walaupun mungkin kamu ngerasa Twin Flames itu indah, manis ya, ingat bakal banyak banget red flags, banyak banget hal yang toksik di dalamnya. Karena nggak mungkin dari kita semua ini nggak ada yang sempurna. Pasti ada hal yang nggak baik tentang diri kita yang nggak semua orang bisa menerimanya di awal. So that's why bakal banyak pertentangan ego yang terjadi. Nggak perlu Twin Flame, perjalanan soulmate,
karmic relationship, dan hubungan apapun dengan orang lain juga bisa seperti itu ya. Sorry for the noise ya, perut aku bergejolak. Lalu ada trust the situation is calling for you to have faith. Di perjalanan ini, kali ini pembacaan kamu Divine Feminine ngasih lihat banget kuncinya hanya untuk sepanjang tahun ini kamu trust, percaya kalau semua akan baik-baik aja. Memang takut, aku ngerasain ada energi kamu takut sendiri, kamu takut nggak ada pasangan, terkadang trauma masih cukup menghantui. Nggak perlu untuk sampai tertrigger begitu dalam. Ketakutan ya wajar ya, kita manusia biasa yang masih butuh disayangi, diperhatikan ya. Kita punya sisi lemahnya kita, dan ini bakal terlihat di Divine Feminine memang di tahun ini. Namun bukan berarti hal yang baik nggak ada untuk kita, dan jangan sampai kita terjebak di pola yang sama. Percaya kalau semua hal bakal baik-baik aja ya. Kayak Divine Feminine, worth waiting for. Waktunya saat ini untuk menunggu hal yang baik, mau hal baik ini bersama Twin Flames kamu ataupun tidak ya. Yang pastinya ini masa yang baik untuk kamu menunggu hal yang baik untuk hadir. Jangan settle diri kamu atau jangan bertahan terhadap sesuatu yang kamu sendiri masih ragu. Jadi kalau ada cinta dan kasih sayang atau ada energi ya keluar masuk Divine Masculine hadir dalam diri kamu, dan kamu ngerasa capek dan gak bisa ngehandle, ya udah jangan dipaksakan, biarkan energinya pergi dengan sendirinya ya. Chemistry, there is a strong magnetic attraction here. Lalu ada religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Then a deception, someone is wearing a false self-mask in this relationship. Then di the bottom of the deck, reconciliation, someone from your past is returning to your life. Jadi Divine Feminine tahun ini masih bakal hadir Divine Masculine dalam hidup kamu dalam bentuk energi atau secara fisikal ya. Jadi secara energi dia bisa hadir, udah hadir, kamu ngerasain seperti dia nggak begitu merelakan jika kamu udah moving on. Namun nanti kita fokus di pembacaan Divine Masculine aja ya. Di sini aku mau fokus ke Divine Feminine dulu ya, dimana energi ada energi ketakutan, energi kesepian, rindu untuk disayangi, rindu untuk dicintai, rindu untuk diharapkan, rindu untuk dibutuhkan ya. Pengen merasa berarti, pengen ngerasa spesial, namun kayak waktunya atau malah selalu ditinggalkan oleh Divine Masculine, atau selalu nggak berakhir baik dengan orang lain juga ya. Kayak semuanya percintaan kamu kayak nggak berakhir baik. Itu yang kamu rasakan memang seperti bentuk kayak hal yang buruk, seperti kutukan. Namun aku ngelihatnya di sini sebagai protection atau perlindungan ya, agar kamu gak menyia-nyiakan waktu kamu dengan orang yang salah. Divine Feminine ya. Your purpose is joy. Hubungan ini gimana pun hasilnya, tujuannya ke depan itu adalah memang untuk diri kamu sendiri, untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Jangan hanya label, jangan hanya karena label, jangan hanya karena mereka bilang ini past life atau apapun juga membuat kamu stuck. Kalau memang hubungan ini toxic, ya mau gimana. Kalau hubungan ini gak baik, kalau terus dilanjutkan, ya mau gimana. Jadi ini bukan masalah hanya perasaannya, cintanya aja, namun juga masalah mentalnya. Apakah kamu siap berhubungan dengan seseorang ini dengan energi yang terus-terusan seperti ini? Iya, bermain. Apakah mental kamu kuat? Apakah mental kamu siap? Jadi ini semua tentang diri kamu, Divine Feminine.
Ya jujurlah terhadap diri kamu sendiri, apakah energi kamu benar-benar siap atau kamu hanya takut untuk sendiri. Ya, karena proses healing itu nggak sebentar. You are healing right now. Ya, see, invite your fears to see. Ketakutan kamu masih cukup bermain di sini divine feminine, so that's why ya kamu perlu masih membicarakan trauma kamu, kesakitan kamu dengan diri kamu sendiri atau setidaknya dengan orang lain. Kalau kamu nggak mengerti caranya gimana, kamu bisa belajar counseling ataupun terapi ya, karena inilah bentuk kamu merayakan cinta. Kamu nggak akan bisa merasakan cinta sebelum kamu memberikannya terhadap diri kamu sendiri ya. Waktunya untuk kamu bermain-main, happy, liburan, membuat suatu perubahan, membuat suatu jalan dalam hidup kamu yang gak selama ini kamu mau dan kamu kira kamu gak bisa, kamu bisa keluar dari sana sih. Jadi memang ini masanya untuk kamu memperlihatkan, ibaratnya taringnya kamu ya. See, accept compliments. See, akan banyak orang yang ingin menjadi seperti kamu, karena gak semua orang mampu untuk keluar dari kesakitan, gak semua orang mampu untuk melihat jati dirinya dia ya. Jadi sini divine feminine ya, ini juga menarik energi divine masculine ya, karena dia melihat kamu udah mempunyai iman yang selama ini dia cari ya, dan kamu udah menjadi sosok yang jauh lebih baik, gak seperti dia ya. Dia masih merasa dia bukanlah orang yang sama seperti kamu. Dia ngerasa justru dia terjebak dalam kesakitan dan kecewaan yang sebenarnya gak perlu ya. Dan dia cukup kecewa sebenarnya ya, karena melihat hidup kamu sekarang jauh lebih baik tanpa dia sih. Kita lihat tarotnya ya untuk divine feminine. The Star, ada energi Aquarius. Jadi saat-saat masuk Aquarius nanti energinya makin membaik ya, cuman ya itu memang dekat akhir tahun nanti, so that's why di saat itu juga kamu udah bisa lebih baik, kamu udah ikhlaskan ya. Cuman ingat banyak ujian, banyak hal yang bisa terjadi lagi untuk bentuk kamu stay di jalan yang sama, jalan yang sesuai. Jadi energi divine masculine bakal bisa bermain lagi dalam hidup kamu ya. Devil, ada energi Capricorn juga dan Six of Cup. Jadi aku ngeliat divine masculine hadir, dia mampu untuk mengontrol kamu, dia mampu membuat kamu termanipulasi atau sabotase diri kamu lagi untuk keuntungannya dia. Mungkin dia nggak sadar, mungkin dia nggak niat buruk, hanya aja dia pengen ngelihat apakah dia masih berarti dalam hidup kamu. Namun justru ya, dia membiarkan kesakitan ini hadir lagi dalam hidup kamu dengan dia. Jadi tinggal gimana kamu ngelihatnya ya. Karena mungkin aku ngeliat dia ada perubahan memang tuh of cups, namun perubahan ini harus dimulai dalam diri kamu sendiri divine feminine, dan itu udah kamu mulai. Jadi kamu harus tetap bisa tegas jika dia hadir sih, berikanlah kejelasan dan jangan meminta, jangan juga memberi. Jadi jangan meminta dia untuk bersama kamu, dan jangan meminta dia untuk jangan tinggalkan kamu. Biarkan dia jika dia ingin pergi, agar dia melihat apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia pikirkan, dan apakah dia benar-benar menginginkan kamu Biarkan energi itu bermain dalam hidupnya dia, agar dia tahu apa yang benar-benar dia mau ya. Karena energi dia
memang dia sangat ingin kembali, ya energi dia udah terasa reconciliation, dia rindu kah sama kamu? Yes, dia rindu, ya. Si energi dimana memang aku butuh kamu, aku inginkan kamu, ya, agar dia nggak ragu lagi gitu. Cuman ya kalau benar-benar kamu udah keluar dari energi ini, kamu bakal bisa ngelihat ini worth it apa enggak, ini berharga apa enggak, karena kamu bakal dikontrol oleh jiwanya kamu, bukan lagi traumanya kamu, bukan lagi kesakitan kamu. Jadi kamu bakal bisa ngelihat divine feminine, ya. Kamu benar-benar ada ingin di hubungan ini, atau kamu udah sadar, ya. Mungkin perasaan kamu aja yang merasakan hal ini, namun jiwa kamu sebenarnya enggak. Sih, kamu mengerti apa yang aku maksud, karena perasaan, emosi, hati, dan jiwa itu adalah hal-hal yang berbeda, sedangkan diri kita adalah jiwa kita sendiri. See, High Priestess, okay. The Lovers, okay. Cinta baru hadir untuk kamu divine feminine. Itu yang membuat divine masculine cukup ketakutan kamu mengganti dia dengan orang yang jauh lebih baik dari dia. Ya, see, ada energi String, ada energi Leo, ada energi Taurus. Di sini aku ngelihat ada energi seperti aku bilang Capricorn, Aquarius, ya. Energi Capricorn, ya udah aku mention. Jadi memang dia bakal marah di sini, emosi dia bakal bergejolak, dia nggak menerimanya, dan dia pengen kamu tahu, dan itu aku ngelihat dia bakal make it clear, ya, kalau kamu itu adalah miliknya dia, dan dia akan berusaha untuk menjangkau kamu. Namun apakah dia benar-benar udah berubah, itu bakal berbeda setiap dari kita. Kamu harus benar-benar belajar untuk melihat secara energi apakah dia udah berubah atau enggak. Pada mau predik adalah the Fool. The Fool ini adalah energi soul, seperti aku bilang, energi anak kecil yang masih belum terikat dengan emosi hatinya atau apapun juga. Dia hanya menjadi diri dia. Saat mau nangis ya udah dia nangis, dia mau marah ya udah dia marah, tanpa ada berpikir dua kali dia mau ngapain. Saat kita mencoba berpikir dua kali, itulah egoismenya kita, itulah bentuk keegoisan kita yang mencoba mengambil alih jiwanya kita. Jadi kamu bakal memahami ini divine feminine, ya. Dan saat kamu memahami itu, kamu bakal ngelihat real diri kamu, dan apakah kamu menginginkan hubungan ini ataupun tidak. Kalaupun ya, kamu pasti ingin dengan aksi yang nyata atau dengan tindakan yang nyata. Namun kalau jika hanya sebuah energi, ya, kamu memilih untuk stay single atau kamu hadir untuk orang lain. Jadi memang di sepanjang tahun ini energi baru banyak hadir untuk kamu, orang baru, karena memang bentuk untuk kamu melihat kalau diri kamu berharga dan kamu layak untuk membuka hati untuk orang lain. Namun pilihan kembali ke tangan kamu, ya. Ingat, ya, jangan membuat diri kita terjebak dalam label. Yang ada kamu hanya membuat diri kamu terbatas, sedangkan jiwa kamu itu nggak terbatas. Jiwa kamu bisa menjadi apapun yang dia mau, ya, dan apa yang menjadi tujuan untuk karma dia dalam hidup ini. Okay. So kalau kamu pengen fokus lagi, kita lihat ke pembacaan divine masculine. Kita buat pembacaannya setelah ini, jadi kita lanjut, ya. Jadi tunggu aja, nanti bakal aku upload, ya. Ini bakal berbeda dengan pembacaan ini. Okay. So that's it. Yeah, I think that's all. Divine feminine, I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Bye bye.